Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini, sudahkah kita untuk merenungi segala tutur kata kita yang tadi pagi? Apakah pembicaraan kita dengan teman kita atau dengan saudara kita ada yang menyakiti ataukah tidak? Dan perbuatan kita, tingkah laku kita, apakah sudah dikoreksi? Berusahalah untuk mengoreksi sendiri agar kepribadianmu jauh lebih baik. Kepribadian yang baik itu diawali dengan mengoreksi kesalahan di masa lalu. Jadi tidak ditimbulkan dengan di masa sekarang kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kita harus untuk selalu mengoreksi diri kita supaya menjadikan hati kita dan pikiran kita itu lebih terfokus pada kehidupan kita. Jadi kita tidak sibuk untuk mengurusi orang lain, ikut campur tangan dalam segala urusan orang lain. Jadi kita sibukkan diri kita dengan urusan pribadi kita, agar kita terhindar dari berburuk sangka terhadap orang lain. Untuk itu, dengan segenap keimanan kita perbaiki, kita selalu perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Karena hidup ini tidak sempurna. Jadi kita perlu menyempurnakan dengan mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di kehidupan mendatang kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Ini merupakan kedepannya kita itu dituntut untuk melakukan yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Bahwasanya kekuasaan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Pengampunan Allah pun jauh lebih besar. Allah akan mengampuni setiap hambanya yang mau mengakui semua kesalahan-kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang kurang baik di masa lalunya. Jadi ini sangat penting untuk kita berpikir apabila ada orang yang curhat kepada kita tentang kesalahan atau tentang orang lain, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita biarkan saja ataukah kita perlu untuk menasihatinya, ataukah kita diamkan saja? Itu tergantung dari dirimu, bagaimana kamu menyikapinya. Alangkah lebih baiknya jika kamu menyadarkannya orang itu supaya tidak lagi mencemooh atau ngerasani wong yang jelek, membicarakan keburukan orang lain.
Semua itu karena Allah menciptakan manusia yang sama dengan dirimu. Ada kelebihan juga ada kekurangan. Allah menciptakan ini sebetulnya supaya dunia ini ramai. Jadi Allah itu Maha mengetahui, Maha mengatur. Skenario Allah itu sangat-sangat rumit. Kalau dipikirkan itu, wah, luar biasa hebatnya. Selalu berkesinambungan dari kejadian itu. Jadi kalau ada kejadian atau ada masalah dalam hidupmu, jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena Allah menghendaki kejadian itu, masalah itu, untuk menguji keimanan kamu, apakah iman kamu itu kuat ataukah tidak. Kalau kamu lagi senang diuji, gak ada masalah, kamu pasti kuat. Tapi berbeda dengan kamu keadaan lelah, keadaan terjepit, kamu diuji oleh Allah. Maka disitulah Allah akan melihat tingkat keimananmu. Allah Maha tahu. Jadi mengetahui semua rencana-rencana kamu. Kenapa Allah tidak setuju dengan rencana-rencana kita? Padahal rencana-rencana kita itu tentang yang baik, tentang yang begitu menuju masa depan yang baik. Kenapa Allah tidak setuju? Kadang rencana kita itu gagal total. Banyak yang gagal. Itu karena Allah itu tidak mau menunjukkan Allah itu kuasa atas diri manusia itu. Manusia boleh berencana, tapi belum tentu untuk disetujui oleh Allah rencana itu. Allah akan membimbing kamu menuju hal yang baik, menuju ujian-ujian yang baik untuk keimanan kamu. Orang yang sadar dalam keterpurukannya adalah dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu fakir, apa yang kamu tonjolkan? Harta benda kamu tidak punya. Lalu apa yang bisa kamu tonjolkan untuk kedepannya nanti? Kecuali adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara yang mengalami kesulitan masalah ekonomi, jangan berkecil hati. Tetap berusaha, ya, ikhtiar, berdoa, dan percayakan semuanya kepada Allah hasilnya. Insya Allah dengan begitu kamu akan lebih menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan dan rasa bersyukur yang banyak. Pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk mencapai keimanan yang lebih tinggi. Karena keimanan itu tidak diukur dengan materi, tapi diukur dengan hati. Pengetahuan yang mendalam, resapi, pahami arti kehidupan ini sebetulnya untuk apa? Apa yang kamu cari? Pahami, artikan. Jangan salah mengartikan kehidupan ini. Kalau kamu salah dalam mengartikan kehidupan, maka kamu akan terjerumus ke dalam kegelapan.
Allah akan menjauh dari kamu. Kamu akan dibiarkan saja. Jadi summa naudzubillah. Demikianlah kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.